Hai teman-teman, selamat pagi semua. Nah, hari ini hari apa ya? Oh, hari ini udah hari Minggu loh. Kalau hari Minggu berarti waktunya kita apa ya? Waktunya kita bangun siang? Waktunya kita nonton TV? Oh, bukan. Hari ini waktunya kita berkumpul, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Kakaknya juga siap dong. Oke, sebelum kita memuji Tuhan Yesus, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, sertai kebaktian kami dari awal hingga akhir. Engkau juga sertai kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, nah sekarang lagu pertama kita apa ya hari ini? Oh, Tuhan Yesus baik. Siapa yang tahu lagu ini? Pasti semua pada tahu kan? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nah, itu lagunya. Siapa yang setuju kalau Tuhan Yesus baik? Wah, pasti semua setuju dong. Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Tuhan Yesus sudah kasih kita kesehatan. Kita bisa bangun pagi hari ini. Kita semua bisa berkumpul hari ini. Walaupun secara online kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kan? Nah, Tuhan Yesus begitu baik sama kita, oke? Jadi jangan buang-buang waktu lagi. Yuk kita memuji nama Tuhan. Dia berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, itu udah lagu pertama kita, Tuhan Yesus baik kan? Kita sudah memuji Tuhan, sudah semangat kan? Tadi sudah gerak-gerak kan? Nah, sekarang kita mau memuji lagu kita yang kedua. Lagunya apa ya? Oh, lagu itu loh, teman-teman tahu nggak? Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, yang berbuah-berbuah. Oke? Kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil kita menyanyikan lagu itu. Oke teman-teman? Yuk kita nyanyikan lagu itu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar. Berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah teman-teman, kita kan sudah menyanyikan dua lagu nih. Lagu pertama Tuhan Yesus baik, dan kedua firman Tuhan ada di hatiku. Nah sekarang sudah waktunya kita apa? Yes, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kalian, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran dan hati kalian semua, oke? Oke? Oke, jadi selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu dengan Kak Deborah hari ini. Kakak akan memberitakan firman Tuhan, tentu saja seputar Natal ya, karena kita masih dalam rangka memperingati hari Natal. Nah sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Tuhan, urapi kami semua supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini dan menjadi berkat bagi kami, membuat kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, mari kita buka dari Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7 tentang kelahiran Yesus. Kita baca
Sayang, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan, teman-teman. Nah, kakak akan bercerita suatu kisah yang menarik dari sebuah film yang sangat terkenal, namanya The Lion King. Kalian sudah pernah lihat film tersebut? Tahun berapa yuk film itu? Siapa yang tahu? Nah, film itu tahun 2019, teman-teman. Nah, hari ini kakak akan menceritakan ringkasan dari film tersebut ya. Kalian simak baik-baik. Film The Lion King berkisah tentang singa yang bernama Simba yang terusir dari tanah kelahirannya setelah ayahnya dibunuh oleh pamannya demi tahta. Awal kisah datang dari mimpi Simba untuk menjadi raja hutan, meneruskan tahta sang ayah yang bernama Mufasa. Namun paman Simba, Scar, menginginkan tahta tersebut sehingga ia ingin menyingkirkan Simba. Awal cerita, suatu saat Mufasa memperlihatkan wilayah kekuasaannya yang akan diwariskan kepadanya di hutan Flatland. Diperlihatkan kepada Simba rantai makanan yang ada di hutan tersebut, dan Mufasa tidak memperbolehkan Simba mendatangi tempat terlarang itu, yaitu lembah gelap tersebut. Mufasa kemudian menasihati Simba untuk kelak bisa menjadi raja yang baik, raja yang bijaksana dan tegas. Nah, teman-teman, suatu saat Simba yang masih polos itu mendatangi Scar, pamannya yang jahat dan licik. Dan Simba menceritakan kepada Scar apa yang disampaikan ayahnya mengenai wilayah kekuasaan yang akan diberikan kepadanya. Nah, saat itulah Scar yang berusaha dan kelicikannya dan tipu dayanya mulai bertanya kepada Simba, apakah ayahnya juga bercerita tentang lembah gelap tersebut. Simba mengatakan bahwa ayahnya tidak memperbolehkan dia untuk mendatangi tempat terlarang tersebut. Tapi teman-teman, Scar mulai membujuk Simba, menceritakan hal-hal yang menarik mengenai tempat terlarang tersebut. Akhirnya Simba penasaran. Suatu saat Simba mengajak temannya yang bernama Nala, seekor singa juga, tanpa diketahui oleh siapapun. Sampai akhirnya mereka sampai ke lembah tersebut. Kemudian mereka masuk dan mereka mulai mengendap-endap karena banyak sekali di situ tulang-tulang yang berserakan, teman-teman. Dan akhirnya mereka bertemu dengan sekawanan hyena. Sekawanan hyena itu membuat mereka terpojok. Kemudian mereka takut dan berusaha lari ke lorong bawah tanah, teman-teman. Namun saat mereka keluar dari lorong tersebut, sekawanan hyena juga sudah mencegat mereka. Mereka berusaha mengaum seperti seekor singa. Tetapi sekelompok hyena itu malah mentertawakan mereka. Katanya auman mereka terlalu lirih, teman-teman. Tak lama setelah itu ada auman sebuah singa yang sangat besar. Ternyata ayahnya Mufasa sudah berada di antara mereka, yang membuat mereka sangat kaget. Ayahnya kemudian menghajar semua hyena tersebut dan memperingatkan para hyena supaya tidak mengganggu Simba lagi. Di perjalanan pulang, Mufasa bertanya kepada Simba mengapa Simba tidak patuh kepada larangan ayahnya. Dan kemudian Simba merasa menyesal, teman-teman. Nah, lepas dari bayi tersebut, Scar mulai merencanakan rencana yang lebih licik dengan bekerja sama dengan para hyena untuk membunuh Mufasa. Suatu saat
Skar mengajak Simba mendatangi suatu lembah berupa tebing yang tinggi, di mana di atasnya sudah siap sekawanan hyena. Dan Simba mulai dibujuk oleh pamannya Skar untuk memberikan hadiah kepada ayahnya berupa auman seekor singa. Simba dengan polosnya mengiyakan permintaan dari pamannya tersebut. Ternyata teman-teman, auman si Simba itu merupakan tanda supaya hyena tersebut mulai bergerak mengejar sekumpulan wildebeest tersebut. Di tempat Simba berada, Simba berusaha lari menghindari supaya tidak terinjak oleh sekumpulan wildebeest tersebut. Tapi Simba berusaha menyelamatkan diri, lepas akhirnya dia terus berada di kawanan wildebeest tersebut dan tidak bisa bertahan lama. Akhirnya teman-teman, Mufasa datang menyelamatkan Simba. Saat Mufasa berusaha menyelamatkan Simba, terseret sekawanan wildebeest tersebut dan terpisah dengan anaknya Simba. Mufasa berusaha meraih tebing, naik ke atas tebing yang tinggi. Sampai akhirnya di atas tebing dia ternyata bertemu dengan Skar. Mufasa berusaha meminta tolong kepada Skar untuk bisa mengangkatnya dari atas tebing. Tetapi karena Skar adalah seorang yang jahat, licik dan ingin membunuh Mufasa, akhirnya Skar malah mencakar Mufasa. Akhirnya Mufasa jatuh dari atas tebing dan mati, teman-teman. Teman-teman, akhirnya Simba lari dari hutan Pred sangat lama. Tapi singkat ceritanya, Simba akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu dia kembali meraih tahta dari pamannya Skar. Nah, dari film ini teman-teman, kakak akan mengambil hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari. Simba sebagai pewaris tahta satu-satunya di hutan Predland sangat disayang oleh ayahnya. Namun ada larangan yang tidak dipatuhi oleh Simba yang membuat Simba akhirnya berada dalam bahaya. Beberapa kali Simba tidak mematuhi perintah ayahnya, tapi ayahnya selalu menyelamatkannya sampai akhirnya ayahnya itu mengorbankan nyawanya demi anaknya tersebut dan mati terbunuh. Nah teman-teman, kita sering seperti Simba, anak singa dalam cerita film tadi. Allah sangat sayang kepada kita, tetapi Allah ingin supaya kita juga menjadi anak yang baik. Allah memberikan perintah-perintah, memberikan larangan-larangan supaya kita makin menjadi anak-anak yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sering kita tidak patuh kan? Kita sering melanggar perintah Tuhan. Akhirnya kita berada dalam hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Nah teman-teman, kalau binatang aja tahu cara mengasihi anaknya, sampai dia rela mati demi menyelamatkan anaknya, apalagi Tuhan kita. Tuhan kita sangat mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina. Demi apa? Demi kita semua. Dia tidak memperdulikan dirinya, teman-teman. Dia mau lahir di tempat yang hina untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, menyelamatkan kalian, menyelamatkan kakak. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah di hari Natal ini benar-benar kalian sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian? Dan kalian mau bertobat, kalian mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal yang tidak patuh, yang melanggar firman Tuhan, mau menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mengasihi orang tua, anak yang mengasihi orang-orang di sekeliling kita, dan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah teman-teman, ayat hafalan hari ini dari Lukas 1 ayat 68, kakak bacakan ya buat kalian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia
melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tuhan mengasihi kita dan membawa kita kelepasan. Kelepasan apa teman-teman? Kelepasan dari dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami setiap hari semakin menyadari bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mau lahir di dunia ini mengasihi kami semua. Ajar kami menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, untuk aktiviti hari ini kalian bisa menulis di grup WA bagaimana berkat Tuhan yang sudah kalian terima di hari Natal ini. Oke? Sampai ketemu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Thank you.